Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri, NPM 225400085, Prodi Pendidikan Biologi semester 5, dengan tugas video nutrisi tanaman, mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dan dengan dosen pembimbing Ade Irwansyah Putra Nasution SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas nutrisi tanaman. Nah, di dalam nutrisi tanaman itu nanti saya akan membahas bagian dari konsep tentang nutrisi tanaman, jenis-jenis unsur hara, cara penyerapan tanaman, serta dampak dari kekurangan dan kelebihan nutrisi. Nutrisi tanaman adalah konsep yang berkaitan dengan unsur-unsur yang diperlukan tanaman untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi ini dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, di sini kita akan membahas makronutrisi. Makronutrisi unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah besar, yaitu yang pertama nitrogen, penting untuk pertumbuhan vegetatif, sintesis, protein, dan klorofil. Yang kedua yaitu fosfor, vital untuk pengembangan akar, pembungaan, dan pematangan buah. Yang ketiga ada kalium, mengatur keseimbangan air, fotosintesis, dan sintesis protein. Yang keempat yaitu kalsium, penting untuk struktur sel dan pertumbuhan akar. Yang kelima yaitu magnesium, komponen utama klorofil dan penting untuk fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu sulfur, diperlukan untuk sintesis protein dan beberapa enzim. Nah, selanjutnya bagian mikronutrisi. Unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah kecil tetapi sangat penting. Yang pertama ada besi atau Fe, penting untuk sintesis klorofil dan proses metabolisme. Yang kedua ada mangan, terlibat dalam fotosintesis dan metabolisme karbohidrat. Yang ketiga ada zinc, penting untuk sintesis hormon dan enzim. Dan yang keempat adalah tembaga, terlibat dalam fotosintesis dan metabolisme. Yang kelima ada boron, diperlukan untuk pertumbuhan sel dan reproduksi. Dan yang terakhir molybdenum, terlibat dalam metabolisme nitrogen. Nah, adapun fungsi nutrisi dalam pertumbuhan tanaman yang pertama yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nutrisi mendukung pembelahan sel, elongasi, dan diferensiasi. Yang kedua, metabolisme. Nutrisi yang diperlukan untuk proses biokimia seperti fotosintesis dan respirasi. Yang ketiga ada ketahanan. Nutrisi yang cukup membantu tanaman menghadapi stres lingkungan dan serangan hama. Nah, selanjutnya penyediaan nutrisi. Yang pertama ada tanah. Nutrisi tersedia secara alami melalui proses dekomposisi dan mineralisasi. Yang kedua ada pupuk, pemberian pupuk organik atau anorganik untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Dan yang ketiga ada sistem irigasi, membantu mendistribusikan nutrisi dan air secara efisien. Adapun cara penyerapan air tanaman, yang pertama yaitu melalui akar. Nah, yang pertama akar utama dan akar serabut. Akar utama mencapai sumber air dan nutrisi, sementara akar serabut meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Yang kedua, ujung akar memiliki struktur khusus yang disebut ekor akar yang meningkatkan kemampuan penyerapan. Dan yang kedua ada proses penyerapan. Yang pertama yaitu difusi. Unsur-unsur nutrisi bergerak dari konsentrasi tinggi di tanah ke konsentrasi rendah dalam sel akar. Yang kedua ada transportasi aktif, menggunakan energi untuk memindahkan nutrisi melawan gradien konsentrasi, penting untuk elemen seperti ion, kalium, dan nitrogen. Nah, yang ketiga ada mikroba dan fungi. Yang pertama mycorrhiza, fungi yang bersimbiosis dengan akar, membantu meningkatkan penyerapan nutrisi, terutama fosfor. Yang kedua mikroba tanah, mikroba membantu dekomposisi bahan organik, melepaskan nutrisi yang tersedia untuk tanaman. Yang keempat ada kondisi tanah. Yang di dalamnya ada pH tanah, mempengaruhi ketersediaan nutrisi. pH yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat penyerapan. Yang kedua, kelembaban. Kelembaban yang cukup diperlukan untuk penyerapan nutrisi melalui larutan. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Yang pertama ada suhu, mempengaruhi aktivitas enzim dan proses biokimia dalam akar. Ketersediaan nutrisi, ketersediaan unsur hara di dalam tanah menentukan seberapa baik tanaman dapat menyerap nutrisi.
Nah, selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan nutrisi pada tanaman. Dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahannya, pertumbuhannya, kesehatan, dan hasil produksinya. Dampak kekurangan nutrisi yang pertama yaitu kekurangan nitrogen, mengakibatkan daun kuning, pertumbuhan terhambat, dan penurunan hasil panen. Yang kedua, kekurangan fosfor dapat menyebabkan pertumbuhan akar yang lemah dan tua, berubah warna, dan penurunan reproduksi bunga dan buah. Yang ketiga, kekurangan kalium menyebabkan daun terbakar di tepi, pertumbuhan yang terhambat, dan ketahanan tanaman terhadap penyakit berkurang. Dan yang terakhir, kekurangan mikronutrisi seperti besi, magnesium, dan yang dapat menyebabkan kloris atau daun kuning, deformasi pertumbuhan, dan penurunan ketahanan terhadap stres. Nah, selanjutnya dampak kelebihan nutrisi. Yang pertama ada kelebihan nitrogen, dapat menyebabkan pertumbuhan vegetatif berlebihan sehingga tanaman rentan terhadap penyakit dan hama. Yang kedua, kelebihan fosfor bisa mengganggu penyerapan unsur lain dan menyebabkan pertumbuhan akar yang tidak seimbang. Yang ketiga, kelebihan kalium dapat menghambat penyerapan kalsium dan magnesium, menyebabkan gangguan pertumbuhan. Dan yang terakhir yaitu kelebihan mikronutrisi, misalnya kelebihan boron atau tembaga beracun lagi tanaman, mengakibatkan kematian sel dan kerusakan jaringan. Nah, ini adalah gambar dampak kekurangan nutrisi pada tanaman, bisa kita lihat bersama. Sekian penjelasan mengenai nutrisi tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.